Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal mengenai materi gerak lurus. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Pak Susilo mengendarai mobil dari A ke B, kemudian mundur ke C dan bergerak maju lagi hingga di D. Hitunglah jarak tempuh dan perpindahan Pak Susilo. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya itu jarak A ke C adalah 7. Jarak A ke B adalah 8. Jarak A ke D adalah 12 meter. Sedangkan yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan. Oke, kita jawab. Untuk mengetahui jaraknya, maka kita total aja perjalanan yang dilalui oleh Pak Susilo, di mana Pak Susilo berjalan dari A ke B, ditambahkan dari B terus mundur ke C, lalu dari C ke D, sehingga diperoleh untuk jarak A ke B nya ada 8, B ke C nya ada 8 dikurangi 7, untuk C ke D nya adalah 12 dikurangi 7. Jaraknya yaitu 14 meter. Terus yang ditanyakan keduanya adalah perpindahan. Perpindahannya kita cari jarak dari posisi A ke D. Karena kan perpindahan dari A, B, mundur ke C, terus ke D lagi. Intinya jarak A ke D. Maka perpindahannya yaitu posisi A ke D adalah 12 meter. Jadi jaraknya 14 meter dan perpindahannya yaitu 12 meter. Ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, Ajeng berjalan lurus 400 meter ke arah barat, kemudian belok ke arah selatan dan berjalan lurus sejauh 300 meter. Hitunglah jarak tempuh dan perpindahannya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah jarak dan perpindahan. Di sini Ajeng dia jalan lurus 400 meter, kemudian belok sejauh 300 meter. Maka jaraknya yaitu 300 ditambah 400, 700 meter. Sedangkan untuk perpindahannya, ini kalau pengen tahu rumus jarak, S1 ditambah S2. Ini rumusnya. Untuk perpindahannya, S sama dengan akar dari S1
dikuadratin ditambah S2 dikuadratin. Kita tahu S1 nya adalah 400 karena ini jarak yang pertama, dikuadratin ditambah S2 nya adalah 300 karena jarak yang kedua. 400 kuadrat adalah 160.000 dan 300 dikuadratin adalah 90.000. Akar dari 160.000 ditambah 90.000 adalah 250.000. Maka kita sederhanain jadinya 500 meter. Jadi jaraknya adalah 700 meter. Perpindahannya yaitu 500 meter. Soal yang ketiga. Sitorus berlari mengelilingi sebuah lapangan berukuran 40 meter kali 40 meter. Ia mulai berlari dari salah satu sudut lapangan. Tentukan perpindahan dan jarak yang ditempuh Sitorus setelah berkeliling 1,5 putaran lapangan tersebut. Kita tulis dulu rumusnya untuk soal ini. Karena dimintanya perpindahan dan jarak, kita tulis jarak dulu. Keliling lapangan ditambah setengah keliling lapangan. Karena di sininya Sitorus berlari mengelilingi sebuah lapangan berukuran 40 meter kali 40 meter dan ia mulai berlari dari salah satu sudut lapangan. Nah, jadi udah setengah lapangan, dia muter satu putaran gitu. Jadi kita tuliskan untuk mengetahui jaraknya adalah keliling lapangan ditambah setengah keliling lapangan. Kita tahu karena ini adalah persegi, maka rumusnya satu keliling lapangan itu 4 kali sisi ditambah setengah dikali 4 kali sisi. Jadinya 4S ditambah 2S yaitu 6S, di mana sisinya tadi adalah 40. Maka hasilnya adalah 240 meter. Selanjutnya untuk mengetahui perpindahan. Nah, ini sama dengan yang tadi soal nomor 2. S sama dengan akar dari S1 dikuadratin ditambah S2 dikuadratin. Kita tahu ukurannya tadi adalah 40 kali 40. Maka S1 nya adalah 40 dikuadratin ditambah S2 nya yaitu 40 dikuadratin. Disederhanakan jadinya 1600 ditambah 1600 akar dari 3200. Atau kita sederhanakan 40 dikali akar 2. Jadi kita peroleh jaraknya 240 meter dan perpindahannya 40 akar 2.
Itu soal nomor 3. Dan untuk soal nomor 4, mobil Bu Halimah sedang mogok, didorong ke belakang berarti mundur sejauh 4 meter, kemudian didorong lagi ke depan sejauh 12 meter, hingga mesin mobil dapat hidup kembali. Tentukan perpindahannya. Kalau kita misalkan berarti tadi mobilnya itu didorong mundur sejauh 4 meter, sudah didorong mundur, didorong maju lagi sejauh 12 meter. Yang kita harus tahu adalah perpindahannya, berarti dari titik dia didorong mundur sampai ujungnya. Maka kita bisa tuliskan X sama dengan min 4 atau jarak pertama ditambah jarak yang kedua adalah 12. Kok kenapa Pak? Kok bisa min 4? Karena dia didorong mundur. Jadi arahnya negatif. 8 meter. Selanjutnya di soal yang kelima. Oh ya, tadi nomor 4 kita buat kesimpulannya dulu. Jadi perpindahannya adalah 8 meter. Ini soal yang kelima. Bola tenis jatuh vertikal dari ketinggian 2 meter di sebuah lapangan berumput. Bola mengalami satu kali pantulan dengan ketinggian 20 cm, kemudian berhenti. Tentukan jarak bola tenis tersebut. Kita dapat tuliskan, diketahui H1-nya 2 meter, itu saat jatuh. H2-nya adalah 20 cm. Kita ubah dulu ke meter jadi 0,2 meter. Ini saat terpantul. H3-nya adalah 20 cm. Kita ubah lagi ke meter yaitu 0,2 meter saat kembali jatuh. Terus yang ditanyakan di soal ini adalah jarak, atau bisa kita simbolkan sebagai S. Karena tadi bolanya mengalami pantulan sebanyak 3 kali, jatuh, terpantul. Nah, maka kita bisa tuliskan jaraknya yaitu S sama dengan ketinggian pertama, ketinggian kedua ditambah ketinggian ketiga. Tadi ketinggian pertamanya adalah 2 meter, ketinggian keduanya adalah 0,2, ketinggian ketiganya adalah 0,2. S sama dengan 2,4. 20,4. Ya, jadi untuk jaraknya kita tahu bahwasannya ketinggiannya ternyata 2 meter bukan 20. Sorry, salah tadi. Maka kita buat kesimpulan jadi jaraknya adalah 2,4 meter. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bisa dipelajari. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.